Fajar masih basah oleh embun ketika langkah kaki Sekar Ayu menyusuri lorong sempit menuju Pasar Cijambe, Subang. Dingin masih menusuk kulit, namun wajah gadis itu tak menunjukkan lelah. Di punggungnya tergantung keranjang penuh sayur mayur, kangkung, bayam, kemangi, dan beberapa ikat daun katuk. Ia menapaki jalanan becek tanpa ragu, dengan sorot mata teduh dan langkah yang ringan namun pasti. Para pedagang yang sudah lebih dulu membuka lapak mulai menoleh, sebagian karena terpesona, sebagian lain karena heran. Belum pernah ada gadis secantik itu berdagang di tempat sekeras ini. Siapa tuh? Cantik banget, kayak bukan orang sini, gumam seorang pedagang kelapa sambil menggesekkan parangnya ke batok tua. Pedagang lain mengangguk, mencoba menebak asal-usul gadis berkerudung hijau lembut itu. Sekar tak banyak bicara, ia hanya tersenyum sopan sambil menggelar tikar lusuh di sudut pasar yang biasanya kosong. Ia mengatur dagangannya rapi seperti seorang yang sangat terlatih, sayur segar disusun dalam pola warna, bersih dan menggoda mata. Tak lama, pembeli pun berdatangan. Meskipun baru, Sekar menawarkan harga murah dan melayani dengan ramah. Anak-anak kecil pun tak takut mendekat, bahkan beberapa ibu-ibu langsung menjadikannya langganan tetap. Tapi seperti angin jahat yang selalu mencium aroma manis, kehadiran Sekar perlahan-lahan menarik perhatian yang tidak diinginkan. Dari kejauhan, sepasang mata memperhatikan setiap gerak-geriknya, mata milik seorang pria bertubuh besar dengan wajah keras, rambut cepak, dan tato ular melingkar di leher. Ia adalah Ganda Subrata, sang penguasa pasar, sosok yang ditakuti semua pedagang. Cewek baru ya, gumam Ganda sambil menyulut rokok lintingannya. Di sebelahnya, dua anak buahnya, Komeng dan Tole, tertawa kecil, manis, bang. Bikin adem mata, tapi belum setor, tuh. Ganda menyipitkan mata, melihat keranjang dagangan Sekar yang mulai kosong karena laris manis. Wajahnya berubah kelam. Baginya, siapapun yang berdagang di wilayah kekuasaannya harus tunduk, atau bersiap kehilangan lebih dari sekadar barang. Siang hari, ketika pasar mulai padat, Ganda melangkah mendekati lapak Sekar dengan gaya arogan. Langkahnya membuat para pedagang terdiam, beberapa buru-buru merapikan barang, bahkan ada yang sengaja menunduk agar tak dipanggil. Tapi Sekar tetap duduk tenang, menyusun kembali bayam segar yang baru dibeli dari petani desa. Ketika Ganda berhenti tepat di hadapannya, Sekar mengangkat wajah, menatapnya, bukan dengan takut, melainkan dengan pandangan lembut yang tak biasa bagi seorang gadis pasar. "Kamu baru ya di sini?" tanya Ganda, suaranya berat dan bernada mengancam. "Kalau mau dagang tenang, kamu tahu caranya kan? Ada iuran mingguan buat keamanan." Sekar tersenyum sopan. "Maaf, Kang, saya cuma dagang kecil-kecilan. Saya tak punya apa-apa selain doa dan niat baik." Jawaban itu membuat Ganda sedikit tersentak. Tak ada ketakutan, tak ada keraguan. Ia merasa seperti ditampar tanpa tangan. Sekar kembali menunduk, melanjutkan pekerjaannya, seolah tak terganggu oleh sosok paling ditakuti di pasar. Ganda tak berkata apa-apa, ia hanya memandangi gadis itu beberapa detik, lalu berbalik pergi sambil mengepalkan tangan. Ia belum pernah merasa diremehkan seperti ini, apalagi oleh seorang gadis muda. Namun ia tak tahu, bahwa hari itu adalah hari pertama sebuah badai yang akan mengguncang reputasinya. Sebab ia baru saja mengusik Sekar Ayu, pewaris ajian tapak kencana, ilmu yang akan menghancurkan setiap keangkuhan dengan satu sentuhan telapak tangan. Langkah Ganda Subrata membelah lorong pasar seperti kereta api tanpa rem. Amarah menggelegak di dadanya. Meski tak berteriak, semua anak buahnya tahu, wajah itu menyimpan murka. Ia berjalan menuju bangku panjang di pojok belakang pasar, tempat biasa ia berkumpul dengan kroninya sambil memantau wilayah kekuasaan. Tole dan Komeng mengekor di belakang, menahan napas, tak berani bersuara. Baru kali ini mereka melihat bosnya pulang dari memalak seorang pedagang, dan tak membawa apapun. "Cewek itu, bukan orang biasa," geram Ganda sambil membanting kaleng kopi ke tanah. Ada yang aneh sama tatapannya. "Nggak takut, seolah-olah dia yang punya pasar ini." Komeng mencoba menenangkan, "Mungkin dia cuma berani-beraniin diri, Bang. Namanya juga orang baru." Tapi Ganda langsung membentak, "Diam. Gue tahu orang takut dan orang yang punya pegangan. Dia, kayak punya sesuatu yang nggak kelihatan." Pasar Subang memang sudah lama di bawah kendali Ganda Subrata. Lelaki bertubuh kekar itu dulunya mantan narapidana kasus penganiayaan berat. Setelah bebas, ia merebut pasar dengan tangan besi. Tak ada yang berani melawan.
Ia menguasai semua pintu masuk, parkiran, distribusi barang, bahkan petugas kebersihan pun setor kepadanya. Ia tak hanya berkuasa lewat fisik, tapi juga ilmu. Ganda dikenal memiliki ajian lawa ireng, ilmu kekebalan yang konon membuatnya kebal bacok, bahkan peluru pun memantul. Namun kini, satu gadis sayur datang dan menggoyahkan wibawa itu hanya dengan sikap tenang dan senyum tipis. Bagi Ganda, ini penghinaan. Harga dirinya sebagai penguasa pasar terusik. Malam harinya, ia memandangi bara rokok sambil termenung di depan pos jaga. Kalau dia bukan orang biasa, berarti dia bawa ajian juga, gumamnya. Wajah Ganda mengeras, teringat pada masa lalunya saat ia pernah nyaris tewas karena melawan seorang pendekar tua dari Majalengka. Ia tahu, di dunia ini tak hanya otot dan celurit yang berbahaya, tapi ilmu gaib, apalagi dari garis putih, jauh lebih mematikan. Di sisi lain pasar, Sekar duduk di balik lapaknya yang mulai sepi. Ia melipat tikar perlahan dan memasukkan sisa sayuran ke dalam keranjang rotan. Hatinya tenang, tapi ia tahu, badai belum berlalu. Tatapan Ganda siang tadi menyiratkan dendam. Ia menghela napas, lalu memejamkan mata sejenak. Dalam benaknya, terdengar suara lembut almarhum kakeknya, "Jangan pernah gunakan tapak kencana untuk pamer, Sekar. Gunakan hanya saat kebenaran terinjak, dan nyawa mulai terancam." Petua itu terus membimbingnya, bahkan kini, di pasar tempat ia mencoba hidup tenang tanpa kekerasan. Namun, kehidupan tak pernah memberi ruang damai terlalu lama. Ganda tak butuh waktu lama untuk merancang langkah berikutnya. Ia memerintahkan Tole dan Komeng mengintai Sekar setiap hari. Cari tahu dia tinggal di mana, sendirian atau sama siapa. Kalau dia bawa ilmu, gue bakal siapin ajian balasan. Suaranya dingin, penuh rencana busuk. Malam itu, angin bertiup kencang dari arah gunung, seolah merasakan bahwa dua kekuatan lama akan segera beradu di tengah pasar, dan darah mungkin akan tumpah sebelum matahari naik tinggi lagi. Pasar Subang, yang selama ini jadi tempat mencari nafkah para pedagang kecil, kini pelan-pelan berubah menjadi medan uji kekuatan dua dunia, kekuasaan bengis yang haus hormat, dan kekuatan putih yang menyimpan ketenangan sekaligus daya hancur tak terbayangkan. Pertarungan belum dimulai, tapi aroma pertumpahan tenaga mulai terasa, dan pasar pun takkan pernah sama lagi. Pagi itu, kabut belum sepenuhnya terangkat dari pasar Cijambe. Namun lorong-lorong sempit sudah dipenuhi oleh suara para pedagang yang sibuk membuka lapak. Di tengah riuh itu, Sekar Ayu duduk tenang, membentangkan tikarnya seperti biasa, menyusun sayur mayur yang baru saja ia beli dari petani langganan. Wajahnya tetap teduh, senyumnya tetap lembut, meski di balik ketenangan itu, naluri batinnya mulai bergetar. Ia tahu, pagi ini bukan pagi biasa. Ada hawa asing yang mengambang di udara, hawa amarah, hawa niat jahat yang berusaha menekan langit-langit pasar. Tole dan Komeng, dua tangan kanan Ganda Subrata, muncul dari arah pintu belakang pasar. Mereka tak berjalan diam-diam seperti biasanya, melainkan dengan gaya mencolok dan langkah kasar, mendorong pedagang yang menghalangi jalan. Komeng menggenggam ranting besi, sedangkan Tole membawa balok kayu kecil. Beberapa pedagang yang melihat mereka langsung membuang muka, pura-pura sibuk, karena semua tahu, jika dua orang itu bergerak, pasti ada yang jadi korban. Tanpa basa-basi, mereka berhenti di depan lapak Sekar. Komeng menunjuk ke arah keranjang sayur dengan tatapan meremehkan. Cantik-cantik, tapi bandel juga. Nggak ngerti aturan ya. Di pasar ini, semua pedagang bayar pajak ke Bank Ganda. Kalau nggak mau, ya siap-siap lapaknya kami angkut. Sekar memandang mereka sebentar. Ia tahu mereka bukan makhluk jahat dari sononya, hanya kaki yang dipaksa berjalan dalam jalur gelap. Ia menarik napas, lalu menjawab pelan, "Saya tidak takut. Saya hanya mencari rezeki yang halal. Kalau kalian mau ambil dagangan saya, silakan. Tapi jangan ganggu pembeli lain." Jawaban itu justru dianggap tantangan. Tole tertawa sambil menendang satu keranjang bayam hingga sayurannya berhamburan di tanah. "Nggak takut," katanya. "Coba abis ini masih bisa senyum nggak?" Ia mengangkat balok kayunya dan mengayunkannya ke arah tubuh Sekar. Tapi yang terjadi berikutnya membuat semua orang di sekitar lapak itu terpana. Seketika, tangan Sekar terangkat pelan. Ia menahan balok kayu dengan telapak tangannya, dan entah bagaimana, balok itu langsung pecah menjadi dua bagian, seolah menabrak dinding batu tak kasat mata. Tole terlempar ke belakang seperti boneka kertas, menghantam tumpukan karung bawang. Komeng yang kaget spontan menyerang dengan besi di tangannya,
namun Sekar hanya menggerakkan satu tangan ke samping, dan besi itu terpental seolah tertendang kekuatan gaib. Komeng pun terjerembab ke tanah, pingsan dengan wajah pucat. Keributan itu membuat kerumunan mulai terbentuk. Para pedagang berdesakan ingin melihat apa yang terjadi. Sekar berdiri perlahan, lalu memungut sayuran yang tadi berhamburan. Saya tidak ingin menyakiti siapapun. Tapi saya juga tidak bisa membiarkan ketidakadilan terus berkuasa di sini, ucapnya pelan. Suaranya mungkin lembut, tapi ucapannya seperti gema petir di dada para saksi. Di kejauhan, dari atas pos jaga besi, Ganda Subrata menyaksikan semua itu dengan rahang mengeras. Ia tak menyangka anak buahnya bisa dikalahkan hanya dengan satu gerakan. Matanya menyala, bukan karena takut, tapi karena amarah yang siap membakar siapapun. Cewek itu, beneran bawa ajian, gumamnya lirih. Hari itu, di pasar yang biasanya hanya jadi tempat jual beli, satu kekuatan lama telah memperlihatkan dirinya. Dan bagi Ganda, ini adalah deklarasi perang. Sekar tak tahu bahwa sejak detik itu, ia tak hanya berdagang sayur di tengah pasar. Ia kini berada di medan pertempuran. Bukan lagi antara uang dan barang, tapi antara kekuatan putih dan hitam, antara ketenangan yang menamparkan kejahatan, dan kekuasaan yang tak sudi diganggu. Tapak kencana telah menyentuh tanah Subang, dan getarannya baru saja dimulai. Sejak pagi insiden itu terjadi, kabar tentang tamparan sakti dari gadis penjual sayur bernama Sekar Ayu menyebar lebih cepat daripada asap dari dapur warung kopi. Setiap sudut pasar dipenuhi bisik-bisik. Para pedagang berkerumun, berbagi versi cerita masing-masing. Ada yang mengatakan Sekar mengamuk dan melemparkan lawannya dengan kekuatan gaib. Ada pula yang bersumpah melihat kilatan cahaya keemasan dari telapak tangannya. Apapun versi yang beredar, satu hal pasti, dua anak buah Ganda Subrata terkapar dan tidak sadarkan diri sampai sore menjelang. Tole, yang biasanya sok jagoan, kini duduk linglung di depan pos ronda dengan wajah lebam dan mata kosong. Komeng bahkan harus dibopong pulang oleh 3 orang karena tak kuat berdiri. Ganda Subrata, yang sejak awal memantau dari kejauhan, kini merasa harga dirinya tercabik. Ini bukan soal anak buah gue dipukul, gumamnya sambil memecahkan biji kuaci di gigi. Ini soal wibawa gue diinjak. Di pasar ini, yang boleh mukul cuma gue. Namun di balik kemarahannya, ada ketakutan kecil yang tumbuh diam-diam di sudut hatinya. Ia pernah bertarung melawan orang sakti, dan kalah. Kini ia mencium aura yang sama dari Sekar. Apalagi saat mendengar dari seorang penjual kopi bahwa telapak tangan Sekar bersinar samar saat menangkis serangan. Itu bukan kekuatan biasa. Ajian, bisik Ganda dengan mata menyipit. Ajian tua. Di sisi lain, Sekar duduk di sudut kontrakannya, menyalakan pelita kecil di atas meja bambu. Tangannya memijat lembut lengannya sendiri, bukan karena luka, tapi karena getaran energi ajian yang sempat ia lepaskan pagi tadi. Ia menunduk, berdoa dalam diam. Ia tak ingin menarik perhatian. Ia hanya ingin hidup damai. Tapi hidup tak pernah memberi kedamaian utuh kepada mereka yang membawa warisan ilmu tinggi. Tapak kencana bukan hanya warisan kekuatan, tapi juga tanggung jawab yang berat, menjaga keseimbangan, walau harus menghadapi kegelapan paling kelam. Malam itu, langit Subang diliputi mendung tebal. Di dalam sebuah gubuk tua di pinggir sawah, Ganda menemui seorang dukun tua yang wajahnya dipenuhi luka-luka lama. Namanya Sekar Ayu. Dia pakai ajian, ucap Ganda. Dukun itu tersenyum miring, memperlihatkan giginya yang tinggal separuh. Kalau benar dia pewaris tapak kencana, kau harus bersiap. Itu bukan ajian sembarangan. Itu ajian langit. Ganda mengepalkan tangan. Gue gak peduli. Gue penguasa pasar. Dia harus tunduk, atau hilang. Sementara itu, di pasar, para pedagang mulai memperlakukan Sekar dengan cara berbeda. Ada yang memuji keberaniannya, ada pula yang mulai takut untuk terlalu dekat. Jangan macam-macam sama dia, bisa-bisa kamu terbang ke gat kayak si Tole, ujar seorang tukang ikan sambil setengah berbisik. Tapi Sekar hanya tersenyum dan tetap ramah pada siapapun, seolah kejadian kemarin tak pernah terjadi. Namun dari cara ia menatap lorong-lorong kosong, jelas bahwa ia tahu, sesuatu yang lebih besar sedang mendekat. Dan memang benar, Ganda Subrata bukan pria yang mudah mundur. Malam itu, ia mulai menyiapkan ritual. Ia minta dukun itu membangkitkan kembali kekuatan Lawa Ireng yang pernah membuatnya nyaris tak terkalahkan. Di bawah sinar bulan yang tertutup awan, Ganda duduk bersila di tengah lingkaran garam dan darah ayam hitam.
Matanya menatap kosong ke depan, dan di dadanya, dendam mulai menyatu dengan kekuatan gaib. Perang belum dimulai, tapi pertarungan sudah ditentukan. Kekuatan hitam melawan cahaya yang bersemayam di telapak tangan seorang gadis sayur. Pagi itu, suasana pasar Cijambe terasa berbeda. Tidak ada tawa lepas dari pedagang, tidak ada suara canda dari tukang parkir, bahkan para pembeli pun terlihat terburu-buru. Semua seolah berjalan dalam bisikan yang teredam. Sejak kabar tentang Sekar Ayu yang menjatuhkan 2 preman pasar hanya dengan satu gerakan beredar, rasa kagum dan takut membaur menjadi satu. Di sudut pasar, sekelompok pedagang tua duduk melingkar, membicarakan nama yang kini sudah lebih dikenal dari harga cabai, Sekar, si gadis berilmu tinggi. "Gue dengar, dia itu keturunan pendekar dari Cirebon," kata seorang penjual kopi. "Bukan, dari Gunung Ciremai," katanya, bantah yang lain. Tak ada yang tahu pasti, dan itu membuat cerita berkembang menjadi legenda kecil yang tumbuh liar. Namun satu fakta tak terbantahkan, Sekar bukan gadis biasa. Dan di tengah pasar yang selama ini dibungkam oleh kekuasaan Ganda Subrata, keberanian Sekar menjadi cahaya kecil yang menyilaukan banyak orang, sekaligus memicu kecemasan. Sekar sendiri datang seperti biasa. Keranjang sayurnya penuh, wajahnya tetap teduh, langkahnya ringan. Namun kali ini, lapaknya tak seramai biasanya. Beberapa pembeli memilih melirik dari jauh, lalu melangkah ke pedagang lain. Ada ketakutan yang sulit dijelaskan. "Cantik sih, tapi bisa bikin orang terbang," gumam seorang ibu sambil menarik anaknya menjauh. Sekar mengerti. Ia hanya tersenyum, mencoba tetap bersikap ramah walau hatinya terasa semakin sepi. Di seberang lapaknya, seorang kakek penjual tempe mendekat dan meletakkan bungkusan daun pisang di depannya. "Ini buat kamu, Nak. Terima kasih, karena sudah berani melawan," katanya lirih. Sekar menunduk, matanya berkaca. Di tengah ketakutan, masih ada keberanian kecil seperti ini yang menghangatkan hatinya. Ia tahu, kehadirannya bukan hanya mengusik preman, tapi juga membangunkan harapan di hati para pedagang kecil yang selama ini tertindas. Namun harapan itu tak bertahan lama. Saat matahari mulai meninggi, dari ujung barat pasar terdengar suara langkah-langkah berat. Beberapa anak buah Ganda muncul, lebih banyak dari biasanya, wajah-wajah mereka serius, tanpa celoteh atau cengiran. Mereka tak menyerang, hanya berdiri mengelilingi beberapa titik pasar seperti pasukan penjaga. Tujuannya jelas, unjuk kekuatan. Pesan tak terucap yang menyiratkan satu hal, Ganda Subrata belum kalah, dan ia akan kembali dengan sesuatu yang lebih gelap. Sekar memperhatikan semua itu dengan hati yang tenang. Ia tahu permainan ini belum selesai. Ketika ia memutuskan untuk tidak tunduk, maka ia sudah menerima semua resiko yang akan datang. Dalam diam, ia mengatupkan kedua tangannya di pangkuan, menarik napas dalam-dalam. Dalam hati ia membaca mantra pelindung dari almarhum kakeknya. Energi dari tapak kencana mulai berdenyut pelan di dalam nadinya, bukan untuk menyerang, tapi sebagai tameng jika gelombang kekerasan kembali menghantam. Sementara itu, di tempat tersembunyi tak jauh dari pasar, Ganda duduk bersila di dalam ruangan gelap penuh asap dupa. Tubuhnya berkeringat dingin, tapi matanya merah menyala. Ia baru saja selesai menerima penguatan dari ajian Lawa Ireng tingkat 2, tingkat yang konon hanya bisa dikuasai oleh mereka yang berani menukar sebagian jiwanya. "Besok pagi," gumamnya dengan suara berat, "gue sendiri yang akan datang. Biar pasar tahu, siapa yang paling kuat di sini." Di bawah langit Subang yang mulai berawan, dua kekuatan perlahan bergerak menuju titik benturan. Yang satu berakar dari ilmu putih warisan para pendekar, yang lain dari kegelapan yang dikurung dalam kesombongan dan dendam. Dan pasar, tempat di mana nasi digantungkan dan rezeki digenggam, akan menjadi saksi pertarungan yang akan mengubah wajahnya untuk selamanya. Pagi itu, langit Subang tampak muram, seolah tahu akan ada sesuatu yang buruk terjadi. Pasar Cijambe dibalut kegelisahan yang sulit dijelaskan. Tak seperti biasanya, beberapa pedagang memilih tak buka lapak. Lorong-lorong pasar terasa lebih sempit oleh ketegangan. Dan di tengah keheningan itu, sosok tua berjalan pelan menyusuri lorong-lorong becek. Rambutnya putih semua, tubuhnya bungkuk, namun langkahnya tegas. Dialah Mbah Naryo, sesepuh pasar, pedagang kelontong tertua yang sudah berdagang sejak zaman Orde Baru. Mbah Naryo berhenti di depan lapak Sekar yang sedang menata daun katuk. Gadis itu langsung berdiri dan menundukkan kepala hormat. "Sugeng Enjing, Mbah," ucapnya lembut. Mbah Naryo mengangguk,
lalu duduk di bangku kayu kecil di dekat lapak. Pandangannya menatap langit yang mulai kelabu. Anak muda, kadang angin tak bisa dicegah. Tapi kau harus tahu kemana badai akan bertiup, gumamnya lirih. Sekar terdiam, menunggu kalimat selanjutnya. Ia tahu, ucapan orang sepuh tak pernah tanpa makna. Aku tahu siapa kau sebenarnya, lanjut Mbah Naryo, matanya tajam menatap Sekar. Dan aku tahu juga siapa yang kau hadapi. Sekar menarik napas perlahan, lalu menjawab, saya tak ingin membuat keributan, Mbah. Saya hanya membela diri. Mbah Naryo mengangguk pelan. Aku percaya, tapi preman itu, dia bukan hanya manusia. Dia sudah membuka jalur ajian kelam. Dan jika dia datang sendiri besok, dia tak akan datang sebagai ganda yang dulu. Dia akan datang sebagai makhluk yang setengahnya telah dijual ke kegelapan. Para pedagang di sekitar mereka mulai melirik, berbisik pelan. Sosok ganda Subrata memang belum muncul, tapi ketakutan akan kedatangannya terasa seperti petir yang belum menyambar tapi sudah membuat bumi gemetar. Kalau kau tetap di sini, kau harus siap, Nduk. Bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk pasar ini. Karena kalau kau kalah, tak akan ada yang berani melawan dia lagi. Selamanya, ujar Mbah Naryo sambil menatap keranjang sayur yang tersusun rapi. Sekar menunduk dalam, lalu menjawab dengan suara penuh keyakinan, saya tak akan lari, Mbah. Sementara itu, di ujung kota, ganda duduk di sebuah ruangan gelap bersama sang dukun. Tubuhnya penuh dengan raja baru, darah ayam cemani masih menetes dari bahunya. Matanya merah membara, tubuhnya terasa ringan dan panas. Kau sekarang bukan hanya kebal bacok, ganda, bisik sang dukun. Dengan lawa ireng tingkat 2, kau bisa menyerap tenaga lawan. Tapi ingat, jiwamu tak lagi utuh. Ganda tertawa pendek, suara tawanya serak seperti batu diasah. Aku nggak butuh jiwa, aku cuma butuh satu hal, tundukkan dia. Di depan semua orang, malam menjelang, dan pasar sunyi seperti kuburan tua. Sekar tak pulang ke kontrakannya. Ia tetap duduk di lapaknya, membaca doa dalam hati. Di hadapannya, sebuah kantong kain kecil berisi abu warisan kakeknya, pelengkap ajian tapak kencana. Ia tahu pertarungan itu akan datang. Dan ia tahu, ia tak hanya bertarung untuk dirinya, tapi untuk semua yang telah lama ditindas oleh kekuasaan yang membabi buta. Kakek, tuntun cucumu, bisiknya dalam hati, sementara angin malam mengibaskan ujung kerudungnya. Di kejauhan, petir menyambar sekali. Dan detik itu juga, pasar tahu, besok, bumi akan berguncang. Dua kekuatan, satu dari langit, satu dari lorong gelap, akan saling beradu. Dan hanya satu yang akan berdiri tegak di antara lapak-lapak sayur dan bau ikan asin, Sekar Ayu, atau Ganda Subrata. Pagi belum benar-benar terang ketika tanah pasar Cijambe mulai bergetar oleh derap kaki puluhan orang. Ganda Subrata muncul dari lorong barat bersama lebih dari 20 anak buahnya. Mereka mengenakan pakaian hitam, beberapa membawa pentungan, sebagian lain menenteng rantai dan besi panjang. Namun di tengah mereka, sosok Ganda tampak berbeda. Tubuhnya lebih besar dari biasanya, matanya memerah seperti bara, dan kulitnya tampak menghitam samar, seolah bayangan telah melekat di pori-porinya. Ia melangkah tanpa ragu, setiap pijakannya seolah menggetarkan tanah. Pasar seketika lumpuh, para pedagang tak berani membuka lapak. Mereka memilih bersembunyi di balik tumpukan karung, di warung-warung kecil, atau menutup lapaknya sepenuhnya. Hanya beberapa yang cukup nekat mengintip dari balik dinding kios. Semua mata tertuju pada satu titik, lapak sayur sederhana yang ditempati Sekar Ayu, satu-satunya yang tetap berdiri tegak di tengah bayangan teror. Sekar berdiri, kerudung hijaunya berkibar pelan oleh angin pagi. Ia tidak bergerak, wajahnya tenang seperti air telaga, namun sorot matanya mengeras, menatap Ganda yang kini hanya berjarak beberapa meter. Kau akhirnya datang, ucapnya pelan, tapi jelas terdengar oleh siapapun yang mengintip dari balik tembok. Ganda menyeringai, senyum penuh kebencian. Hari ini, aku bukan sekadar datang. Aku datang untuk menghabisimu. Tanpa aba-aba, Ganda mengangkat tangan kirinya, dan menghantam tanah dengan telapak terbuka. Suara ledakan kecil terdengar, dan tanah di sekitar retak seperti dipukul palu raksasa. Sekar tak bergeming. Ia menutup mata, mengatur napas, dan dalam diam mengaktifkan inti kekuatan tapak kencana di dalam tubuhnya. Telapak tangannya perlahan berpendar keemasan, hangat seperti mentari pagi yang menembus kabut. Ganda melompat ke depan, menyerang dengan tinju menyamping yang mampu merobohkan tembok.
Tapi Sekar menghindar dengan gerakan ringan, dan begitu telapak tangannya menyentuh lengan ganda, BRAAK, suara tulang retak terdengar, dan ganda terpental sejauh 3 meter, menghantam tumpukan peti semangka. Pasar terdiam, Sekar masih berdiri tegak, tak berubah ekspresi. Tapi ganda, meski tubuhnya terpental, langsung berdiri. Bagus, jadi ini tapak kencana. Tapi aku bukan ganda yang dulu. Sekarang aku bisa menelan tenagamu. Ia menggertakkan gigi, lalu berlari kembali. Kali ini lebih cepat, lebih liar. Setiap serangan dari ganda kini dilapisi tenaga gelap lawa ireng yang membuat udara sekitar terasa berat. Sekar mulai mundur selangkah demi selangkah, menahan laju serangan sambil menjaga jangan sampai kekuatannya meledak sepenuhnya. Ia tahu, pasar bukan tempat untuk menghancurkan, tapi untuk menyadarkan. Namun, semakin lama ganda menyerang, semakin tampak bahwa lelaki itu telah kehilangan jiwanya. Tak ada lagi sisa manusia, hanya kebencian dan kegelapan yang membungkus tubuhnya. Tiba-tiba, dari telapak tangan ganda, semburan angin hitam menerjang seperti belati. Sekar mengangkat tangan, membentuk tameng cahaya. Tapi serangan itu tetap menyayat bahunya. Darah segar menetes. "Heh, akhirnya kena juga," teriak ganda, tertawa seperti orang kesurupan. Tapi luka itu justru membuat tapak kencana berdenyut lebih kuat dalam tubuh Sekar. Matanya kini menyala kemasan. Ia tahu, jika tak mengakhiri ini sekarang, pasar akan berubah jadi kuburan. Sekar melompat ke depan, cepat seperti kilat. Di detik itu, ia melepaskan tamparan sakti penuh kekuatan ajian, tapak kencana, cahaya leluhur. Teriaknya lirih, telapak tangannya menghantam dada ganda. Cahaya emas meledak, tubuh ganda terpental puluhan meter dan menghantam gerobak ikan asin hingga hancur. Pasar bergetar, lalu hening. Ganda tergeletak dengan napas berat, dan tubuhnya tak mampu bergerak. Pedagang yang menyaksikan dari jauh saling pandang, tak percaya. Preman terkuat Pasar Subang, ditumbangkan oleh seorang gadis penjual sayur. Pasar Cijambe terdiam membatu. Para pedagang, pembeli, tukang angkut, dan tukang parkir, semuanya menahan napas. Asap tipis masih membubung dari bekas benturan dahsyat di tengah lapangan tempat gerobak ikan asin tadi remuk. Di sana, tubuh ganda Subrata tergeletak diam, wajahnya pucat, kulit tangannya menghitam, dan sorot matanya kosong menatap langit. Nafasnya masih ada, namun sangat lemah. Detik itu, penguasa pasar yang dulu dielu-elukan karena kekerasan dan ditakuti karena kebal senjata, kini tak ubahnya bangkai hidup. Sekar Ayu berdiri dengan tubuh lunglai. Darah masih mengalir dari bahunya, kerudung hijaunya robek di beberapa bagian, tapi cahaya emas di tangannya perlahan memudar. Ia melangkah pelan menuju tubuh ganda. Tidak dengan niat menghina, tidak pula dengan rasa bangga. Ia hanya ingin memastikan bahwa pertarungan sudah benar-benar berakhir. Ditatapnya wajah lelaki itu, lalu ia berbisik pelan, kekuasaan yang dibangun dengan ketakutan, hanya akan runtuh oleh keberanian. Tak ada sorak-sorai, tak ada tepuk tangan. Tapi satu persatu para pedagang mulai keluar dari tempat persembunyian. Mereka memandang Sekar dengan campuran rasa kagum dan hormat. Beberapa mendekat, pelan-pelan. Seorang ibu pedagang bawang yang biasanya gemetar melihat ganda, kini berjalan mendekati Sekar dan meraih tangannya. Menggenggamnya erat sambil meneteskan air mata. "Terima kasih, Neng, kau selamatkan kami semua." Mbah Naryo muncul dari arah belakang dengan langkah terlatih. Ia membawa kain putih yang langsung disampirkan ke pundak Sekar. Luka di tubuh bisa sembuh, tapi luka di pasar ini sudah terlalu lama. Dan hari ini, kau telah menyembuhkannya, Nduk. Suara Mbah Naryo bergetar. Sekar menunduk, air mata menetes diam-diam. Ia tak mengira bahwa satu tamparan akan mengubah seluruh wajah kehidupan pasar ini. Namun jauh di seberang, tersembunyi di balik pohon pisang, dua orang bertudung gelap menyaksikan semua kejadian itu. Mereka bukan bagian dari pasar. Mereka bukan anak buah ganda. Mereka adalah utusan dari kelompok tua, kelompok pemilik ajian hitam tingkat tinggi yang selama ini bersembunyi di balik kekuasaan gelap di berbagai wilayah. Salah satu dari mereka berkata lirih, "Tapak kencana masih hidup. Maka kami harus bersiap, karena cahaya itu akan mengganggu keseimbangan kekuatan kita." Malamnya, Sekar tidak tidur di kontrakannya. Ia memilih menginap di rumah Mbah Naryo, ditemani ramuan jamu dan perban herbal yang dibalurkan ke lukanya. Di langit-langit rumah tua itu, Sekar menatap lampu minyak yang redup, sementara pikirannya melayang ke masa lalu.
Ia teringat akan pesan terakhir kakeknya saat sakaratul maut, suatu hari, kekuatanmu akan dibutuhkan bukan untuk melindungi diri, tapi untuk membangunkan mereka yang lama tertindas. Dan saat itu tiba, kau tak boleh mundur. Dan kini, hari itu telah datang. Sekar Ayu tidak lagi hanya gadis penjual sayur. Ia telah menjadi simbol, harapan, keberanian, dan cahaya di tengah ketakutan. Tapi ia juga sadar, kemenangan ini bukan akhir, melainkan gerbang menuju pertarungan yang lebih besar. Karena setiap cahaya, pasti akan memancing kegelapan yang lebih dalam untuk datang. Pasar Cijambe mungkin baru saja terbebas dari satu tirani. Namun dunia yang lebih luas telah mengalihkan pandangannya pada seorang gadis bersenjata telapak emas. Dan di kejauhan, di tempat yang lebih kelam dari malam, rencana besar sedang disusun untuk membungkam tapak kencana selamanya. Pagi masih basah oleh embun ketika dua sosok berjubah hitam turun dari sebuah mobil tua di pinggiran hutan Gunung Karang, di barat Subang. Mereka berjalan pelan menuju sebuah bangunan tua berlumut, bekas padepokan yang kini hanya dihuni oleh suara jangkrik dan angin. Di dalam ruangan gelap itu, duduk seorang pria tua dengan mata putih buta namun aura tubuhnya menggetarkan udara sekitar. Dialah Ki Jatisurya, mantan pewaris Ajian Wisakolo, ajian hitam yang sudah lama dilarang, tapi tetap diwariskan secara diam-diam oleh golongan gelap. Tapak kencana telah muncul, kata salah satu pria berjubah, menunduk hormat. Ki Jatisurya mengerutkan alisnya. Dari garis mana? Tanyanya lirih. Ciremai, cucu dari Ki Jayaraga, jawab pria itu. Ki Jatisurya terdiam, nama itu seperti mencabik luka lama. Jayarga, pendekar putih yang dulu menyegel Ajian Wisakolo di pertempuran Batu Tapa, gumamnya. Kalau benar cucunya telah mewarisi tapak kencana, maka keseimbangan telah miring. Kita tak bisa diam. Sementara itu, di pasar Cijambe, kehidupan perlahan kembali seperti semula. Para pedagang mulai membuka lapak tanpa rasa takut. Tole dan Komeng, yang dulu menjadi tukang pala ganda, kini malah membantu membawakan dagangan beberapa pedagang tua, entah karena sungkan, atau karena tahu tak ada tempat lagi bagi para pemalak. Namun Sekar sadar, ketenangan ini hanya sementara. Ia bisa merasakannya dalam hatinya, semacam desiran hawa gelap yang belum lama ini bangkit dari tempat jauh. Di warung kopi pasar, Mbah Naryo berbicara pelan pada Sekar. Kau harus pergi sejenak, Nduk, ucapnya. Ajian tapak kencana itu seperti cahaya suci. Semakin terang cahayamu, semakin banyak nyamuk kegelapan datang. Mereka tak akan membiarkanmu hidup tenang. Sekar menunduk. Ia tahu itu benar, tapi hatinya belum rela meninggalkan pasar yang kini mulai bangkit. Kalau aku pergi, siapa yang menjaga mereka, Mbah? Mbah Naryo tersenyum samar. Kadang, untuk melindungi, kita harus menepi, bukan menghilang, tapi memperkuat akar. Malam harinya, langit Subang diliputi awan hitam. Sekar bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat sosok kakeknya berdiri di pinggir sungai. Sekar, kekuatanmu belum selesai diwariskan. Tapak kencana harus kau lengkapi. Ke Gunung Galunggunglah kau, cari petilasan tangan langit. Di sanalah kekuatanmu sempurna. Sekar terbangun dengan napas tersengal. Mimpi itu begitu nyata, seakan ada panggilan batin dari masa lalu. Keesokan harinya, Sekar pamit kepada Mbah Naryo dan para pedagang. Beberapa menahan tangis, karena mereka tahu, gadis penjual sayur itu bukan lagi sekadar warga pasar. Ia adalah pelindung mereka. Sekar berangkat hanya membawa tas kecil, sehelai kerudung, dan abu warisan kakeknya. Ia menatap pasar untuk terakhir kalinya, lalu melangkah menyusuri jalan kecil menuju kaki Gunung Galunggung, tak tahu bahwa di belakangnya, dua mata asing telah mengintai dari balik tumpukan karung jagung. Dan di puncak Gunung Karang, Ki Jatisurya bersiap mengirim murid pilihannya, seorang wanita bertopeng yang menguasai ajian Banyu Asat, ajian penghisap tenaga. Datangi gadis itu, bukan untuk membunuhnya, tapi lumpuhkan dan bawa dia padaku. Tapak kencana harus dipadamkan, sebelum sinarnya menerangi seluruh Jawa. Maka dimulailah babak baru, perjalanan Sekar ke akar kekuatannya, dan perburuan besar dari pihak yang ingin menghancurkannya sebelum ia tumbuh sepenuhnya. Kabut tipis menyelimuti kaki Gunung Galunggung saat Sekar melangkah menyusuri jalan setapak berbatu. Dedaunan berembun menetes pelan, sementara suara burung-burung hutan menjadi satu-satunya hiburan dalam kesunyian. Sekar telah berjalan 2 hari, melewati hutan, lereng, dan sungai kecil dengan kaki yang mulai lecet. Tapi panggilan batin dari mimpinya tak pernah surut. Di dalam hatinya,
Ia yakin, petilasan tangan langit bukan sekadar tempat, tapi bagian dari takdirnya sebagai pewaris ajian tapak kencana. Di hari ketiga, Sekar tiba di sebuah lembah tersembunyi. Di sanalah berdiri sebuah bangunan batu setengah rubuh, dikelilingi pohon-pohon beringin tua. Aura tempat itu begitu kuat, membuat bulu kuduknya berdiri. Ketika ia melangkah masuk ke dalam bangunan tua itu, hawa sejuk menyergap tubuhnya, dan langkahnya otomatis menjadi lebih pelan. Di tengah ruangan batu itu duduk seorang wanita tua berpakaian serba putih, rambutnya terurai panjang dan matanya terpejam. Ia tampak seperti batu yang bernapas. "Sekar Ayu, cucu dari Jayaraga," ucap wanita itu tanpa membuka mata. Sekar tersentak, namun segera menunduk hormat. "Saya datang untuk mencari tangan langit," jawabnya lirih. Wanita itu akhirnya membuka matanya. Mata abu-abu keperakan yang memancarkan aura tak biasa. "Kau datang bukan sekadar untuk mencari kekuatan. Kau datang untuk menyeimbangkan warisan. Tapak kencana belum lengkap, sebelum kau mampu menahan luka yang tidak bisa dilawan dengan kekuatan," katanya dengan nada mendalam. Wanita itu bernama Nyai Larasjati, penjaga petilasan tangan langit sejak 3 dekade terakhir. Ia adalah mantan pendekar perempuan, murid langsung dari saudara seperguruan kakek Sekar. Dalam percakapan mereka malam itu, Nyai Larasjati menjelaskan bahwa tangan langit bukanlah jurus, melainkan tahapan batin. Tapak kencana berasal dari kekuatan nurani. Tapi kekuatan nurani yang belum ditempa oleh rasa sakit, akan rapuh saat menghadapi godaan gelap, ucap Nyai Larasjati sambil memandangi api unggun kecil. Latihan pun dimulai, bukan latihan fisik seperti yang biasa Sekar jalani, tapi latihan menahan luka tanpa membalas. Sekar harus duduk berjam-jam dalam meditasi sambil menahan hawa dingin dari pancaran air gunung. Ia harus berdiri di bawah air terjun sambil membaca mantra penyatu batin. Di malam ketiga, ia disuruh membakar kenangan pahit dalam hatinya, mengenang ibunya yang wafat saat dipalak preman, mengenang kakeknya yang meninggal setelah menyembunyikan jati diri Sekar dari musuh lama. Sementara itu, di tengah kegelapan hutan bawah gunung, sosok wanita bertopeng telah tiba. Ia bernama Ranti Wulung, murid pilihan Ki Jati Surya, yang menguasai ajian Banyu Asat, ilmu menyerap tenaga lawan melalui sentuhan. Ia telah mencium jejak aura tapak kencana yang terpancar dari Sekar. Tapi Ranti tak terburu-buru menyerang. Ia mengamati, menunggu saat Sekar lengah, saat latihan batin itu membuat pertahanannya terbuka. Pada malam kelima, ketika Sekar tengah bermeditasi dalam sunyi di pinggir tebing, Ranti muncul. Diam-diam, ia menapak tanpa suara, tangan kanannya berpendar biru gelap. Tapi ketika ia hendak menyentuh pundak Sekar, suara petir meledak di langit, dan sosok Nyai Larasjati tiba-tiba muncul tepat di belakangnya. "Berani sekali menyentuh tanah leluhur tanpa izin," ucapnya tegas. Ranti terkejut, melompat mundur, lalu menatap Nyai Larasjati dengan sorot mata tajam. "Dia harus ikut denganku. Kalau tidak, akan kucabut semua tenaganya malam ini juga." Sekar membuka mata perlahan. Untuk pertama kalinya sejak perjalanan ini dimulai, ia berdiri tegak, menghadap bahaya tanpa gemetar. "Kalau kau datang untuk menyeretku, maka kau harus siap. Aku bukan Sekar yang kau kira." Tapak tangannya mulai bersinar emas, tapi kali ini lebih terang, lebih hangat, lebih hidup. Karena kini, tapak kencana telah menyatu dengan cahaya batin dari tangan langit, dan perang yang sebenarnya baru saja dimulai. Angin dari lereng gunung Galunggung menderu kencang, menggoyang dedaunan dan membuat ranting-ranting tua berderak. Cahaya rembulan tertutup awan, meninggalkan kegelapan pekat yang hanya diterangi oleh dua aura berbeda, satu bersinar emas hangat dari telapak tangan Sekar, dan satu lagi berpendar biru gelap dari tubuh Ranti Wulung. Keduanya berdiri saling berhadapan di tanah petilasan suci, disaksikan Nyai Larasjati yang berdiri di tepi batu sembahyang, diam namun penuh kewaspadaan. Ranti melangkah maju, langkahnya ringan tapi menjejak kuat. "Ajianmu terlalu terang, gadis pasar," katanya dengan nada dingin. "Tapi terang kadang membutakan, dan malam ini, akan kugelapkan seluruh sinar itu dari tubuhmu." Sekar tidak membalas. Ia hanya menutup mata sejenak, merasakan seluruh getaran bumi di bawah kakinya. Ketika ia membuka mata, sorotnya penuh keyakinan. "Kalau kau datang untuk menghisap tenagaku, maka kau akan minum dari mata air yang salah." Pertarungan meledak tanpa aba-aba. Ranti menyerang dengan cepat, tangannya membentuk cakaran membelah udara. Sekar menghindar, lalu membalas dengan tamparan tapak kencana yang nyaris mengenai pundak lawan. Namun Ranti menangkisnya, dan saat kulit mereka bersentuhan,
Terlihat jelas energi emas dan energi biru saling bertabrakan di udara seperti dua arus listrik yang berlawanan. Dentuman kecil terdengar, tanah bergetar, dan dedaunan beterbangan seolah dihantam badai gaib. Ranti tersenyum tipis, merasa berhasil menyerap sedikit kekuatan Sekar. Tapi wajahnya berubah seketika ketika tubuhnya justru mulai gemetar, dan telapak tangannya terasa terbakar dari dalam. Ia mundur beberapa langkah, matanya membelalak. Apa ini? Tenagamu, bukan sekadar tenaga biasa. Sekar maju selangkah, napasnya masih tenang. Tapak kencana bukan kekuatan untuk menyerang. Tapi jika kau paksa menyentuhnya dengan niat jahat, kau akan menelan cahaya yang tak bisa ditanggung oleh kegelapan. Tiba-tiba, Ranti meraung. Kesakitan, ajian banyu asatnya yang biasanya menyerap tenaga lawan, justru berbalik menyerap cahaya murni tapak kencana ke dalam tubuhnya sendiri, dan tubuhnya tak mampu menahannya. Suara letupan energi terdengar, dan aura biru di tubuh Ranti perlahan memudar. Ia jatuh berlutut, tubuhnya berkeringat dingin, wajahnya pucat pasi. Sekar mendekat, namun tidak menyerang. Ia hanya menatap dengan iba. Pergilah, kau masih bisa memilih jalan yang tidak gelap. Namun dari semak-semak, dua sosok lain muncul. Mereka adalah murid-murid lain dari Ki Jati Surya, datang sebagai cadangan bila Ranti gagal. Salah satu dari mereka melontarkan pisau kecil yang berkilau ungu, senjata beracun dari ilmu hitam racun barah lelembut. Sekar bergerak cepat, namun pisau itu tetap melesat ke arahnya. Sebelum sempat mengenai Sekar, tiba-tiba sebuah bayangan putih melesat, dan BRUAK, Nyai Laras Jati muncul, menangkis senjata itu dengan kipas besi dan memukul balik penyerangnya hingga terpental ke pohon. Cukup, seru Nyai Laras Jati. Petilasan ini bukan medan peperangan para pembunuh bayaran. Kalian hanya boleh masuk kalau siap mati dengan terhormat. Kedua sosok itu terdiam, lalu menarik Ranti yang masih lemas, dan menghilang dalam kegelapan hutan. Sekar berdiri di tengah tanah suci, masih terengah-engah. Tapi kini ia tahu satu hal, kekuatannya bukan lagi setengah. Ia telah melewati ujian, tapak kencana kini bukan sekadar warisan. Ia telah menyatu dalam jiwanya. Dan di kejauhan, jauh di balik kabut gunung, Ki Jati Surya duduk termenung di atas batu meditasi. Ia menutup matanya dan tersenyum getir. Kalau begitu, perang besar tak bisa dihindari. Jika tapak kencana telah sempurna, maka tinggal satu jalan tersisa, menghancurkannya sebelum cahaya itu menular ke seluruh negeri. Malam itu, keputusan besar dibuat, dan Sekar tak akan pernah bisa kembali menjadi gadis penjual sayur biasa. 3 hari setelah pertarungan di petilasan tangan langit, Sekar Ayu turun dari lereng Galunggung. Langkahnya pelan, namun setiap jejak yang ditinggalkan terasa lebih mantap. Wajahnya tidak berubah, tetap lembut dan bersahaja. Tapi dari tatapan matanya, dari caranya menapaki tanah dan menatap langit, siapapun tahu, ia bukan lagi hanya pewaris. Ia telah menjadi bagian dari warisan itu sendiri. Tapak kencana kini bukan sekadar ajian, ia telah menjadi nafas, menjadi bagian dari darah yang mengalir dalam dirinya. Kabar tentang pertempuran di petilasan cepat menyebar. Tidak ada yang tahu pasti dari mana bocorannya, namun dalam semalam, nama Sekar kembali bergaung, bukan hanya di pasar Cijambe, tapi juga merambat ke pelosok Subang dan lembah-lembah lain di Priangan. Orang-orang mulai membicarakan seorang perempuan yang mampu mengalahkan ajian hitam hanya dengan cahaya telapak tangannya. Beberapa menyebutnya Dewi Pasar, yang lain memanggilnya pendekar sayur. Tapi Sekar tetap Sekar, gadis yang hanya ingin membela yang lemah. Saat ia kembali menginjak tanah pasar Cijambe, suasana berubah seketika. Para pedagang berlarian keluar dari warung, pembeli menghentikan tawar-menawar, bahkan anak-anak kecil berteriak gembira. Sekar, suasana pasar berubah menjadi lautan rasa haru. Tole, Komeng, dan beberapa pemuda mantan preman bahkan berlutut di hadapan Sekar dengan kepala tertunduk. Maafkan kami, Neng, kami dulu buta. Tapi sekarang kami lihat terangmu, kata Komeng dengan suara serak menahan tangis. Sekar hanya tersenyum. Ia tidak datang untuk menuntut maaf, tidak pula untuk dipuja. Ia datang karena merasa ada benih harapan di tempat ini yang perlu dijaga. Tapi di balik senyumannya, Sekar tahu betul, badai besar belum berlalu. Ia bisa merasakan getaran aneh di udara, seperti hawa kotor yang menyusup dari celah-celah semesta. Mereka akan datang lagi, Mbah, ucap Sekar pada Mbah Naryo malam. Itu, dan kali ini, bukan cuma untuk aku, tapi untuk menghancurkan semua yang berani percaya pada cahaya. Mbah Naryo mengangguk pelan,
Itulah harga dari harapan, Nduk. Ia mengusik para tuan kegelapan yang sudah terlalu lama nyaman di singgasananya. Lalu ia menyerahkan sebuah benda kecil dari rotan tua, sebuah patrem keris kecil dengan ukiran kuno. Ini bukan senjata, ini penanda. Lambang pelindung tanah pasar, simbol bahwa kau sekarang bukan hanya pewaris, tapi penjaga. Sekar menerima benda itu dengan hati bergetar. Tak ada suara yang mampu menggambarkan beban dan kehormatan itu sekaligus. Namun, jauh di barat, di sebuah padepokan tersembunyi yang disebut Bayang Kasumba, sebuah rapat gelap tengah berlangsung. Para pewaris ajian hitam tingkat tinggi berkumpul. Ki Jatisurya duduk di kursi batu, dikelilingi wajah-wajah yang telah lama memendam dendam pada aliran putih. Kita tak bisa membiarkan cahaya menyebar, ucapnya lirih. Karena cahaya seperti dia, bisa menular. Dan saat rakyat mulai percaya pada kebenaran, kita kehilangan kekuasaan. Maka disusunlah rencana baru, tidak lagi mengirim pembunuh satu persatu, tapi menyusun gerakan besar, perang tersembunyi antara dua dunia, terang dan kelam. Dan di tengah arus itu, Sekar Ayu, gadis penjual sayur dari Subang, berdiri sebagai titik terang, yang kini menjadi musuh utama kekuasaan gelap yang telah ratusan tahun berakar dalam tubuh negeri. Sejak Sekar kembali ke pasar Cijambe, sesuatu berubah bukan hanya di Subang, tapi juga di pasar-pasar kecil lain di sekitarnya. Pedagang-pedagang yang dulu bungkam mulai berani bicara. Tukang becak yang dulu selalu tunduk saat preman datang kini mulai mengangkat kepala. Di Purwakarta, seorang pemuda penjual telur berani melawan pemalak, dan di Cikampek, seorang janda penjual jamu melaporkan preman pasar ke kepala desa, semua karena mendengar kisah tentang Sekar Tapak Kencana. Suara itu menyebar lebih cepat dari angin, tapi lebih dalam dari sabda para guru. Di setiap sudut warung, dari terminal hingga perempatan, nama Sekar menjadi semacam mantra yang menguatkan. Dan Sekar tahu, ini bukan lagi hanya tentang dirinya. Maka malam itu, di balai bambu belakang pasar, ia berkumpul dengan para pedagang dan pemuda setempat, membentuk kelompok kecil yang ia sebut warga penjaga terang, sebuah gerakan yang bersumpah menjaga pasar dari segala bentuk penindasan. Cahaya bukan hanya dalam jurus, bukan hanya dalam ajian, ucap Sekar kepada mereka. Cahaya hidup dalam keberanian untuk berkata, tidak kepada ketakutan. Kalau kita tak bersatu, kegelapan akan datang satu-satu dan memadamkan kita. Semua yang hadir malam itu mengangguk. Dari wajah-wajah lelah mereka terpancar harapan yang baru tumbuh, namun begitu kuat mencengkeram. Namun di saat yang sama, di padepokan Bayang Kasumba, Ki Jatisurya memanggil 4 pendekar ajian hitam, Jagat Ireng si pembakar pikiran, Sri Kolomait si penebar wabah, Darmo Lodra penguasa ajian Telupaku, dan Pawira Raga, si pemanggil roh gentayangan. Kita kirim mereka bukan untuk membunuh Sekar, ujar Ki Jatisurya, tapi untuk membungkam pengaruhnya, padamkan harapannya, hancurkan jaringannya, buat rakyat kembali takut. Para pendekar kegelapan itu tertawa pelan, dan bayang-bayang di dinding padepokan bergerak liar, seolah ikut menyambut perintah itu. Mereka bukan sekadar petarung, tapi simbol kehancuran moral masyarakat, mereka yang menciptakan konflik, fitnah, dan kehancuran tanpa harus menyentuh langsung korban mereka. Bukan kekuatan fisik yang mereka incar, tapi kehancuran dari dalam, menciptakan keraguan di hati orang-orang yang telah mulai percaya. Tanda-tanda gangguan segera terasa. Di pasar Pamanukan, terjadi kebakaran misterius yang diduga akibat lilin jatuh, padahal tak ada seorang pun menyalakan api. Di pasar Dawuan, 3 pedagang tiba-tiba mengalami kejang dan halusinasi. Isu beredar bahwa itu karena ajian Sekar yang berbahaya bagi masyarakat. Dan di pasar Cijambe sendiri, seorang pemuda dari kelompok penjaga terang ditemukan pingsan dengan tubuh penuh benjolan merah aneh. Sekar menggigil dalam hati, mereka sudah mulai menyerang dari balik bayangan. Tapi ia tak gentar, ia tahu, yang paling ditakuti kegelapan adalah bukan kekuatan besar, melainkan cahaya kecil yang menyebar terus-menerus. Kalau mereka menebar ketakutan, maka kita tebar keberanian. Kalau mereka mengendap dalam gelap, kita nyalakan pelita di setiap sudut, kata Sekar kepada anggotanya. Dan malam itu, ia menuliskan surat. Bukan surat biasa, tapi ajakan, kepada para pedagang pasar di seluruh Subang, Karawang, hingga Indramayu. Ajakan untuk bangkit, untuk menjaga, untuk tidak diam, dan dari lereng Galunggung ke pesisir utara Jawa Barat, mulai berkumpul mereka yang selama ini terdiam. Mereka yang dulu hanya tahu menunduk, kini mulai melangkah. Karena ketika cahaya mulai menyebar, bahkan bayangan pun akan kehilangan tempatnya.
Angin dari arah barat membawa bau anyir aneh ke pasar-pasar pesisir utara. Di pasar Legon Kulon, seorang pedagang ikan tiba-tiba muntah darah di tengah lapaknya. Tak lama, dua anak kecil pingsan dengan suhu tubuh menjulang tinggi dan tubuh menggigil tanpa sebab. Warga mulai panik, mereka tidak mengerti apa yang terjadi, namun dalam waktu 2 hari, puluhan pedagang jatuh sakit. Yang sehat pun mulai meninggalkan pasar, lapak-lapak kosong, gerobak tertutup debu, dan dalam kesunyian itu, seseorang berdiri dengan jubah abu-abu panjang, membawa kantong kecil berisi bunga bangkai dan tanah kuburan, Sri Kolo Mayit, pendekar ajian wabah. Sekali cahaya menyebar, maka aku bawa bayang-bayang penyakit agar mereka lari dari terang itu, bisiknya di lorong pasar yang sepi. Ajian mayit sungsang yang ia kuasai bukan sekadar racun, melainkan energi hitam yang menyerang harapan. Sekali pasar ditinggal, maka suara rakyat pun akan padam. Ia tahu Sekar tak bisa menjaga semua tempat, dan inilah celahnya. Kabar serangan penyakit misterius di Legon Kulon menyebar cepat. Warga mulai menyalahkan satu nama, Sekar Ayu. Sejak dia muncul, pasar tak tenang. Kata seorang warga di Dawuan. Jangan-jangan ilmunya yang mengundang penyakit. Desas-desus itu menyusup seperti kabut dingin ke hati rakyat. Sekar mendengar kabar itu di malam ketiga, saat ia sedang menyusun pengiriman bantuan untuk pasar-pasar kecil. Wajahnya tak berubah, tapi dalam hatinya, ia mulai merasakan luka tak kasat mata, dicurigai oleh mereka yang dulu dilindunginya. Ia memutuskan pergi sendiri ke Legon Kulon. Perjalanan malam itu sunyi. Ia menyamar sebagai pedagang keliling, mengenakan caping dan membawa keranjang daun kelor. Tapi sesampainya di pasar, yang ia temukan hanyalah sepi. Beberapa orang yang masih bertahan menatapnya dengan sinis, sebagian lain menutup pintu rumahnya rapat-rapat. Sekar berdiri di tengah pasar yang kosong, tanpa sambutan, tanpa kepercayaan. Dan itu lebih menyakitkan daripada 1000 luka fisik. Tiba-tiba, dari balik kios terbengkalai, muncul suara batuk berat. Seorang bocah kurus, dengan tubuh lemas, terbaring sendirian. Sekar berlutut, menyentuh dahinya, dan saat itu juga merasakan gelombang hawa gelap merambat dari tubuh sang bocah. Ajian, ini bukan penyakit biasa, gumamnya. Ia segera memusatkan tenaga, dan cahaya dari telapak tangannya menyelimuti tubuh anak itu perlahan. Dalam hitungan menit, napas si bocah kembali normal. Tapi belum sempat ia berdiri, suara tawa serak terdengar dari atap pasar. Cahaya tapak kencana, akhirnya datang, ujar Sri Kolo Mayit dari ketinggian, wajahnya tertutup selendang kelabu. Kau sembuhkan 1, tapi aku punya 1000. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat, cahayamu, atau kematianku. Ia melempar segenggam abu mayat ke udara, dan seketika langit pasar berubah kelam. Sekar berdiri, menghadang badai abu itu dengan kedua tangannya, cahaya emas mulai berkobar lagi, namun kali ini melawan racun yang menyusup hingga ke tulang sumsum warga. Pertarungan tak lagi hanya tentang kekuatan fisik. Sekar harus memilih, melawan langsung Sri Kolo Mayit, atau menenangkan warga yang mulai diracuni pikiran dan hatinya. Tapi Sekar tahu, jika ia kalah dalam kepercayaan, maka kemenangan fisik pun tak berarti. Malam itu, ia bersumpah, satu persatu pasar akan ia jaga, bukan hanya dari serangan, tapi dari lupa, agar rakyat tak pernah melupakan bahwa terang selalu datang dari keberanian, bukan dari kegelapan yang menyamar jadi keselamatan. Dan dari jauh, di tempat gelap penuh asap dupa, Ki Jatisurya tersenyum puas. Mari kita lihat, Sekar Ayu, berapa lama kau mampu bersinar, sebelum rakyatmu sendiri meniup padam lilin itu. Angin membawa aroma abu kematian menyebar di setiap sudut pasar Legon Kulon. Warga yang sebelumnya berani keluar rumah kini bersembunyi, menutup jendela dan pintu, berharap wabah segera berlalu. Di tengah pekat kabut sihir itu, Sekar Ayu berdiri sendiri, tubuhnya setengah terbungkus cahaya, wajahnya tegas meski debu ajian terus menyerang kulit dan paru-parunya. Di atas atap lapuk kios ikan asin, Sri Kolo Mayit berdiri seperti malaikat maut, diam, namun menebar kematian lewat udara. Tak perlu kau berlagak pahlawan, ujar Sri Kolo Mayit serak. Rakyat yang kau lindungi kini takut padamu. Kau tak lagi membawa harapan, Sekar. Kau adalah sumber petaka di mata mereka. Ucapan itu seperti racun lain, bukan untuk tubuh, tapi untuk hati. Sekar menatap sekeliling, pasar yang dulu penuh tawa dan tawar-menawar kini sunyi seperti liang kubur. Tapi ia mengatupkan rahangnya dan menjawab, kalau benar mereka takut, maka aku harus berdiri lebih kuat.
Aku tidak sedang bertarung untuk dipuja, aku bertarung agar mereka tak perlu takut selamanya. Sri Kolo Mayit tertawa, suaranya seperti geraman serigala dan napas mayat tua yang bersatu. Lalu ia melompat turun, tangannya mengepal debu mayat dan dilemparkan langsung ke tubuh Sekar. Ledakan hitam terjadi, menyelimuti tubuh Sekar dalam pusaran angin ajian mayit sungsang. Sekar terdorong beberapa langkah, cahaya di telapak tangannya bergetar dan nyaris padam. Tapi dalam hitungan detik, ia menancapkan kakinya ke tanah, berteriak pelan, dan cahaya tapak kencana memancar semakin terang, membakar kabut kelam itu satu persatu. Pertarungan menjadi benturan dua ajian, kematian melawan kehidupan, penyakit melawan penyembuh, ketakutan melawan harapan. Sri Kolo Mayit melempar puluhan senjata kotor, jarum dari tulang mati, kain kafan terkutuk, bahkan bayangan arwah yang meracuni batin. Tapi Sekar tak lagi sekadar menangkis. Kini ia menyerang, bukan dengan kemarahan, tapi dengan cahaya yang menyelimuti setiap langkah, setiap gerakannya seperti doa yang menyembuhkan. Satu tamparan tapak kencana mengenai dada Sri Kolo Mayit, dan tubuhnya terpental menabrak dinding pasar yang rapuh. Jerit kesakitan membuncah dari mulut pria ajian itu. Tapi bukan luka fisik yang menyiksanya, melainkan cahaya yang menyusup ke dalam relung tergelap jiwanya. Apa ini? Kenapa panasnya seperti rasa bersalah, desisnya, sebelum tubuhnya ambruk dan ajian kelamnya luruh perlahan. Dari tubuhnya keluar asap gelap yang menguap ke langit. Wabah di pasar lenyap seketika, udara menjadi lebih ringan, dan langit pagi mulai tampak dari balik kabut. Saat itulah warga mulai keluar dari persembunyian. Mereka melihat Sekar berdiri di tengah pasar, lelah, kotor, tapi tetap berdiri. Seorang ibu mendekat pelan, lalu berlutut dan menangis. "Maafkan kami salah menilai, kau tak pernah membawa petaka. Kaulah cahaya yang kami butuhkan." Suara itu disambut oleh bisik-bisik penyesalan lain, lalu tangis pecah dari berbagai sudut. Sekar hanya tersenyum kecil, menatap langit yang kini kembali biru. Ia tidak mencari pujian, ia hanya ingin keyakinan rakyat tak hilang ditelan siasat. Namun jauh di bayang Kasumba, Ki Jatisurya berdiri di depan batu api, wajahnya murka. "Dua sudah tumbang," gumamnya. "Tapi dua lagi masih ada, dan satu belum kuturunkan." Ia menatap dalam ke arah cermin hitam besar di tengah ruangannya. "Kalau harapan tak bisa dipadamkan dengan wabah, maka akan kupatahkan dengan pengkhianatan." Dan bayangan baru mulai muncul, seseorang dari masa lalu Sekar, yang akan mengguncang keyakinannya dari dalam. Hari-hari setelah kekalahan Sri Kolo Mayit membawa angin segar ke pasar-pasar pesisir. Wabah berhenti, kepercayaan pulih, dan nama Sekar kembali disanjung dengan bisik-bisik kagum dan terima kasih. Namun Sekar tak sepenuhnya tenang. Ia tahu bahwa dua pendekar ajian hitam masih bebas, dan Ki Jatisurya belum mengeluarkan kartu terkuatnya. Ia merasakan firasat buruk di dadanya, seperti luka lama yang kembali berdetak, meski tak tampak dari luar. Firasat itu terbukti saat sebuah surat tanpa nama tiba di lapak Mbah Naryo di pasar Cijambe. Surat itu hanya berisi 3 kalimat, "Sekar, dia masih hidup. Tapi bukan lagi orang yang kau kenal. Jangan cari dia, atau kau akan hancur." Surat itu dilipat rapi, tanpa tanda darah, tanpa mantra gelap, namun hawa dingin menyelimutinya, cukup membuat Mbah Naryo menatap Sekar dengan ragu saat menyerahkan surat itu. Dan saat membaca isinya, tangan Sekar gemetar. Hanya satu orang yang bisa dimaksud, Bayu, kakak kandungnya yang dikira sudah meninggal 7 tahun lalu. Bayu dulu adalah pelindung Sekar. Ia yang dulu menghadang preman-preman pasar saat mereka kecil, yang mengajarkan Sekar berani berdiri sendiri. Tapi 7 tahun lalu, Bayu menghilang dalam sebuah kerusuhan besar di pasar Andir, tubuhnya tak pernah ditemukan. Sekar mengira ia telah mati, namun kini surat itu membangkitkan kembali luka dan harapan yang bercampur jadi racun. Ia tahu ini bukan kebetulan. Ini adalah permainan Ki Jatisurya, memecah batinnya dari dalam, karena hanya satu orang yang mampu menghancurkan Sekar tanpa menyentuhnya, orang yang paling ia cintai. Malam harinya, saat Sekar merenung di pelataran pasar, seorang pria tinggi berjubah gelap muncul di antara kabut. Wajahnya setengah tertutup, namun tatapan matanya tak asing. "Sekar," ucapnya lirih. Sekar berdiri pelan, matanya membulat. "Bayu." Pria itu mengangguk pelan. Tapi ada sesuatu yang berbeda, matanya tak lagi hangat, tubuhnya kaku, dan hawa dingin mengelilingi langkahnya. "Kau harus berhenti. Semua ini hanya akan menyakitimu. Kegelapan bukan musuh kita, Sekar."
Ia hanya sisi lain dari cahaya. Sekar mendekat 2 langkah, namun Bayu mengangkat tangan, menghentikannya. Aku tidak mati. Aku dibentuk ulang oleh mereka yang melihat kebenaran dengan cara lain. Ki Jatisurya memberiku tujuan yang tidak pernah kau mengerti. Apa yang kau lakukan, hanya membakar dunia yang seharusnya seimbang. Sekar menggeleng, air mata mulai jatuh tanpa bisa dicegah. Kalau mereka menyelamatkanmu, mengapa hatimu kini beku? Bayu, ini bukan kamu. Bayu terdiam lama. Kamu salah, ucapnya akhirnya, lalu membuka jubahnya. Dari dalamnya muncul semburat hitam yang berputar seperti asap hidup. Ia menguasai ajian bayang rasa, ilmu untuk memanipulasi emosi dan kenangan. Sekar tersentak saat ingatan masa kecilnya mulai berubah, bayangan bahagia menjadi kelam, tawa berubah jadi jerit. Ajian itu menghantam batinnya seperti badai. Dan dari kejauhan, Ki Jatisurya mengamati dari cermin hitam, tersenyum puas. Hancurkan hatinya, Bayu, karena hati yang patah tak bisa memancarkan cahaya. Sekar jatuh, berlutut, tubuhnya gemetar, bukan karena luka, tapi karena kenangan yang terasa diputar balik. Tapi di tengah kekacauan batinnya, suara lain muncul, lembut dan kuat, suara almarhum kakeknya. Sekar, cahaya itu bukan kenangan. Ia adalah keyakinanmu sekarang. Dan pelan-pelan, Sekar menggenggam tanah pasar itu, menarik kekuatan dari bumi, dari rakyat, dari cinta yang ia tanam sendiri. Ia berdiri perlahan, menatap Bayu dengan air mata dan keberanian yang sama. Kalau kau sudah menjadi bayangan, maka aku akan jadi pelitamu. Kabut pagi menebal di pelataran pasar Cijambe. Belum ada pedagang yang berani membuka lapak, seolah alam sendiri menahan napas menanti sesuatu yang besar. Di tengah pelataran itu, Sekar berdiri menghadap Bayu, kakak kandungnya, kini menjadi lawan terberatnya. Tak ada suara selain desir angin yang membawa serpihan dedaunan kering di antara mereka. Ini bukan jalanmu, Bayu, ucap Sekar pelan, namun mantap. Kita dulu berjuang di sisi yang sama. Ingat itu. Bayu menatap adiknya dengan sorot mata yang menyimpan luka dan amarah. Dulu, iya, tapi kau tetap dalam mimpi-mimpi kakek tentang keadilan. Sementara aku melihat dunia seperti apa adanya. Kegelapan tidak jahat, Sekar. Ia hanya lebih jujur. Ucapannya dingin, namun goyah. Dan itu cukup membuat Sekar percaya, ada bagian dari Bayu yang masih hidup di dalam tubuh itu. Tapi Bayu tak memberi waktu. Ia melompat maju, telapak tangannya menyentuh tanah dan melepaskan ajian bayang rasa. Seketika Sekar dikepung oleh kenangan palsu, tangisan ibunya berubah menjadi caci maki, bayangan kakeknya menuduhnya sebagai penyebab kehancuran keluarga. Sekar terhuyung, nyaris terseret dalam badai emosi gelap. Tapi ia memejamkan mata, menarik napas dalam, dan mengingat satu hal yang nyata, cinta Bayu saat dulu berdiri di hadapannya, melindunginya dari pukulan preman dengan tubuh berdarah. Cahaya tapak kencana menyala perlahan dari telapak tangannya, menembus kabut ajian. Sekar menjejak tanah dan berteriak, kau boleh mengubah kenanganku, tapi kau tak bisa menghapus keyakinanku. Cahaya itu meledak ke segala arah, memecah bayang-bayang rasa yang menyelimuti pasar. Bayu terdorong beberapa langkah ke belakang, wajahnya terkejut. Untuk pertama kalinya, ia melihat kekuatan tapak kencana bukan sebagai ajian, tapi sebagai kekuatan batin yang tak bisa dipalsukan. Pertarungan berlanjut. Bayu menyerang dengan kombinasi jurus cepat dan tipu daya ilusi, tapi Sekar kini tenang. Ia tak menyerang membabi buta. Ia menangkis dengan keyakinan, menghindar dengan empati, dan sesekali melemparkan tamparan tapak kencana yang membuat hawa hitam Bayu melemah. Hingga pada satu momen, Sekar memutar tubuh, meluncurkan pukulan telapak ke dada Bayu, bukan untuk melukai, tapi untuk menyentuh jantung hatinya. Tubuh Bayu terhuyung, lalu jatuh bersimpuh. Dari matanya menetes air, bukan karena luka, tapi karena kenangan asli yang akhirnya menembus ilusi. Ia memandang Sekar dengan gemetar, seolah baru sadar siapa dirinya. Sekar, aku salah jalan, suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Sekar berlutut, memeluknya dengan air mata. Kita semua bisa salah, Bayu. Tapi pulanglah. Kegelapan bukan rumah kita. Dari kejauhan, Ki Jatisurya yang menyaksikan lewat cermin hitam memukul meja batu dengan keras, wajahnya merah padam. Dasar anak tolol, hati yang lemah tak pantas menjadi wadah kekuasaan. Tapi ia tahu, waktunya habis. Cahaya Sekar telah menyentuh bukan hanya pasar, tapi hati musuh-musuhnya. Dan bagi kekuasaan gelap seperti miliknya,
itulah pertanda awal kehancuran. Langit Subang mendung keabu-abuan. Awan menggantung berat seolah tahu akan ada sesuatu yang pecah hari itu. Di tanah lapang belakang Pasar Cijambe, ratusan warga telah berkumpul, bukan untuk berjualan, tapi untuk mempertahankan tanah mereka. Sekar, berdiri di tengah kerumunan, di sisi Bayu yang kini telah sadar sepenuhnya. Di sekeliling mereka, para penjaga terang dari berbagai daerah, dari Legon Kulon hingga Dawuan, dari Pamanukan sampai Cikampek, berbaris dengan mata membara. Dari sisi lain lapangan, muncul pasukan terakhir Ki Jatisurya, para murid ilmu hitam berpakaian hitam pekat, wajah-wajah tanpa ampun, dipimpin langsung oleh sang guru yang kini turun sendiri dari padepokan Bayang Kasumba. Sorot matanya menyimpan kebencian lama yang nyaris menjadi gila. Kalian pikir bisa menggulingkan bayangan dengan cahaya pasar dan keyakinan rakyat. Dunia ini milik kekuasaan, dan kekuasaan hanya milik yang menebar takut. Ki Jatisurya menjejak tanah dengan tongkatnya. Tanah bergetar, dan ribuan roh gentayangan dipanggil dari ajian jiwa Gantaraksa, ilmu pamungkas yang menggabungkan ajian teluh, pelet, dan energi kematian menjadi satu. Langit menghitam seketika, dan udara menjadi dingin. Tapi Sekar tidak gentar, ia melangkah ke depan, lalu menggenggam tangan Bayu, dan tangan Komeng di sisi lainnya. Kalau dia membawa kematian, maka kita bawa kehidupan, ucapnya lantang. Cahaya bukan hanya ajian, tapi tekad semua orang yang menolak tunduk. Tiba-tiba, ratusan telapak tangan terangkat ke langit, para penjaga pasar, para ibu penjual jamu, para bapak penjual semangka, anak-anak penjual kerupuk, semua menyatukan tenaga. Dari tanah, menyembur cahaya keemasan, bukan dari satu orang, tapi dari seluruh rakyat yang bersatu. Ajian tapak kencana yang dulu hanya dimiliki Sekar kini menyebar dalam bentuk semangat, semacam kekuatan kolektif yang membakar langit Subang. Sebuah sinar seperti matahari mini muncul dari tengah lapangan. Ki Jatisurya berteriak murka, memerintahkan para muridnya menyerang. Tapi ajian mereka tak mampu menembus perisai cahaya rakyat. Satu persatu para pengikutnya tumbang, bukan karena luka fisik, tapi karena batin mereka tak tahan disinai harapan yang jujur. Bahkan roh-roh gentayangan yang dipanggilnya menguap saat cahaya itu mengenai mereka. Hingga akhirnya, Ki Jatisurya sendiri terhuyung, matanya mulai kehilangan pijakan. Sekar maju satu langkah, tangannya bersinar paling terang. Bertobatlah, Ki Jatisurya, kau bisa mengakhiri ini tanpa kematian. Tapi sang guru hanya tertawa pahit. Terlambat, dunia ini terlalu terang bagiku. Dan dengan satu gerakan terakhir, ia menghantamkan tongkatnya ke dada sendiri, melepaskan seluruh ajian yang tersisa. Tubuhnya meledak dalam cahaya merah gelap, namun langsung lenyap saat disambut cahaya rakyat yang lebih kuat. Ki Jatisurya pun musnah, ditelan oleh terang yang tak bisa ia padamkan. Langit kembali cerah, awan menghilang, dan dari tengah tanah pasar yang sempat menjadi medan perang, tumbuh satu tunas kecil, daun hijau muda yang muncul tepat di tempat Ki Jatisurya lenyap. Sekar menatapnya sambil tersenyum haru. Dari kehancuran, selalu ada awal baru. Warga bersorak, tapi Sekar hanya menunduk, mencium tanah yang ia jaga. Bagi Sekar, ini bukan akhir. Ini adalah janji bahwa pasar, rakyat, dan harapan akan terus dijaga. Selama masih ada satu cahaya kecil, maka kegelapan takkan pernah menang.